Tapi negatif dan positif dari sosial media. Rata-rata orang-orang sudah pada merasakan itu. Baik di kalangan anak-anak ataupun kalangan orang tua. Selamat pagi. Bersama kita mata kita. Kita akan membahas soal sesuatu hal yang fenomenal, aktual, interaktif, sosial, brankas, insentif. Kali ini kita akan membahas soal sosial media, akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Ya sorry buat kawan-kawan kalau pembukaannya idiot. Maklumin aja. Mungkin dari kawan-kawan nih udah yang nonton video kita udah terlalu enak kan. Karena Kita juga jujur enak sih. Ya, jujur Cuma awal. berhubung talentnya dia ya. Jadi kita terima aja. Buat penonton setia kita nih jangan kapok nonton vlog dia nih. Mungkin kalau kalian komentar nih jangan ke dia ganti siapa? Itu bakalan kita urusin nanti. Iya. Tapi negatif dan positif dari sosial media. Ya kawan-kawan, mungkin hampir semua orang di dunia ini ngerasain apa sih sosial media itu. Terus bagaimana, apa fungsinya. Rata-rata orang-orang sudah pada merasakan itu. Baik di kalangan anak-anak ataupun kalangan orang tua. Baik di ponakan gua yang umur 6 tahun, bahkan bapak gua di atas 50 tahun pakai sosial media. Nah, di sini gua akan menjelaskan kira-kira dampak negatifnya ada apa aja sih sosial media itu. Terus positifnya apa aja sih sosial media itu. Gitu kira-kira. Poin pertama, this number one. Yang pertama, kurangnya sosialisasi. Ini untuk dampak negatif ya. negatif. Kita bakal kurang sosialisasi di lingkungan. Gimana? Ada penjelasan? Jaki, Tias? Oke, saya akan membahas yang pertama. Kurangnya sosialisasi itu adalah kurangnya bertemu dengan orang-orang secara menatap langsung. Seperti kita bersilaturahmi kepada keluarga besar melewati sosial media, itu tidak baik. Baiknya adalah kita sudah membudayakan untuk bertemu langsung dengan keluarga besar tanpa melewati sosial media. Itu kurangnya sosialisasi. Nggak, Jaki, ada tambahan? Nah, menurut gua sih kurang sosialisasi ini ya jauh banget nih. Misalkan dari padahal deket banget nih saudara kita, padahal walaupun ada HP tambah dari jauh tambah jauh ya. So, jadi dari sosial media ini kita manfaatin sosial media juga nggak baik juga, ya kan. Jadi padahal saudara kita deket nih, rumahnya cuma jarak berapa meter doang ya kan. Kita sempetin lah kita mampir ke sana. Ya jadi walaupun nggak penting ya lebih baik ketemu lah ya silaturahim sesekali. Jangan karena nggak penting ya udah ngechat mulu, gitu, kurang penting. Kalau ada urgent baru ketemu, gitu. Jadi kurang bersilaturahimnya gara-gara sosial media ini. Seneng gitu? Iya betul. Kalau saya itu ngechat. Selalu dia ngejelasin ya. Kalau saya itu ngechat tapi tidak balas. Dia ngechat WA tidak dibalas. Mungkin dia mau ketemu langsung. Nggak mau juga. Ya. Jadi ada namanya verbal dan non verbal. Ya. Verbal itu komunikasi secara lisan, non verbal itu komunikasi secara tulisan. Betul. Gitu. Kira-kira keunggulannya apa kalau verbal? Lu ketemu ada intonasi suara, misalnya kata-katanya kayak ada kata-kata woi, kita tulis dalam WA. Woi. Itu kan kata-kata bisa kata-kata untuk marah, bisa kata-kata untuk nyambut teman. Cuma kan kalau di tulisan susah membedakan. Tapi kalau misalkan komunikasi secara verbal itu kelihatan karena ada intonasi suara di sana. Iya. Woi, gua marah nadanya. Lu pasti tahu itu. Iya. Tapi kalau woi, itu kan ke teman. Itu bagaimana kita menyapa teman. Jadi intonasi penekanan itu berbeda padahal satu kata. Sama katanya gitu loh. Ya. Nah, Itu dalam ketikan kan dunia sosmed juga ada masalah face note juga cuy. ya ada sih, ada face note ada, cuma person to person atau face to face nya kurang. Tapi terkadang itu orang itu malas untuk voice note. Dan lebih mengandalkan mengetik daripada voice note. Ya. Gue kurangnya itu. Nah, dari sosial media dan kalau ketemu langsung atau silaturahmi. Iya. Kedua, ada dampak negatif, dia itu cenderung mengagumi diri sendiri. Betul. Gimana pembahasannya? Yaki? Kalau dari gua ya
kenapa yang di sosial TV ini dampak negatifnya mengagumi diri sendiri. Menurut gua sih dia terlalu pede sama apa yang dia punya sih. Jadi apa-apa misalkan gua lagi ada passion apa nih, ya kan, punya barang baru apa nih, Ya, pamer pamer, ya kan. Terus kayak gadget apa nih, pamer. Terus yang lagi viral apa nih, ikutin ya. Iya. Ya kan, Iya, itu benar. kayak yang Kayak kemarin kita pernah bahas hashtag Until Tomorrow. Iya. Foto-foto zaman dulu. Iya. terlalu- Itu saya tidak suka Until Tomorrow karena nyampah. Terus dari lu Yas, Kalau mengagumi diri sendiri itu kalau menurut saya itu tidak baik. tapi lu mempraktekkan itu. Saya selalu mempraktekkan itu. Iya. Saya mengagumi diri saya sendiri, tapi saya tidak pamer Maria kan? sedikit. Contohnya, Seperti saya mengupload video-video saya yang bagus, mengagumi diri saya. Video-video saya, bukan video-video dia. Video saya pribadi. Iya, terus kalau Amin. gua itu mengagumi diri sendiri ya. Gua kadang memposting hal-hal yang gua anggap keren. Gua anggap itu sebuah prestasi. Gua nggak tahu itu negatif atau positif. Cuma gua pikir ada sesuatu yang riak keluar lah. iya, itu yang bikin kenapa disebut dampak negatif. Ya, ya. Karena lu menyombongkan apa yang Prestasi. prestasi lu, bukan lagi buat lu sombong kan. Cuman orang-orang kan yang ngeliatnya, "Oh, ngapain sih orang kok pengen Ya. pamer apa gimana," kan nggak tahu juga. Jadi kan kita Padahal niat gua itu gini loh. Gua kan banyak kontak-kontak murid gua ya. ya, Banyak kontak-kontak murid gua gitu loh. Gua tuh pengen mereka itu memacu hal yang pernah gua lakukan, bahkan melebihi gua gitu. jadi Gitu. suatu Iya. tujuan, ya. Misalnya gue pernah melakukan misalnya gue bikin satu buah vlog kayak hari ini gitu loh, yang berisi tentang tips dan trik ataupun fenomena sosial. Gue pengen mereka melakukan itu juga. Itu kan positif gitu. Positif. Positif. Kayak gitu Jadi contohnya. tergantung niat kita apa Tergantung buat niat kita. update, ya Cuma kan? kalau kita mikirin netizen terus ya susah juga. Susah. Jadi ya udah lakukan, cuma bukan berarti lu terlalu pede terhadap diri lu. Nah. Kalau gua kan nggak pernah misalkan gua mandi di videoin kirim ke satu sosial media, kan nggak mungkin. Ya, mungkin. Terus Yang hal-hal yang bersifat seperti terlalu pede lah Pede, gua share. iya. Gua tuh cenderung hal-hal yang menurut gua prestasi gua share baru gitu. Oke. Terus yang ketiga, tadi yang kedua itu kan mengagumi diri sendiri atau Iya. terlalu pede. Nah, di sini tuh bisa juga mengakibatkan kurang percaya diri. Contohnya di grup WA kelas kita itu, oh enggak, dia sudah nggak sekelas. Di grup WA kelas gua dan Jaki dan Tias masih gabung, ada saya. Ada beberapa kawan-kawan yang memang aktif di Ngacau. grup WA Betul. gitu. Tapi pas di tongkrongan Tatap muka di kelas. itu cenderung nggak aktif gitu. Gua nggak menjas sesuatu terhadap dia, cuma itu salah satu contohnya. Iya. Jadi kurang percaya diri ketika ketemu verbal atau tatap muka Betul. gitu. Tapi ketika di media sosial dia sangat aktif. Aktif. Jadi bertimbang balik lah, berbalik gitu kan, apa yang di dunia maya yang dia lakukan sama dunia nyata itu gak sinkron. Ya. Gitu. Makanya di sini kan sebutnya dampak negatif. Bisa dikatakan dengan dampak negatif juga kan. Gitu. Yes. Oh, dengar, untuk anggota-anggota yang ada di grup kelas komplain aku ketua kelas. Kalian diomong gitu sih. Ya, Ya. jadi seperti itu. Poin 4, ketergantungan sosial media. Ketergantungan sosial media itu saya mempunyai penjelasan sedikit padat dan jelas. Pasti nggak jelas sih. Lanjut. Ingat, kali ini saya akan menjelaskan. Ini jelas sekali. Oke, siap. Jadi seperti ini, ketergantungan sosial media. Anda apapun itu mencarinya di sosial media. Dari online shop, fotografi, video, segala macam. Anda kontrakan, kos-kosan. Ya, ya, Anda ya, benar, mencarinya, ya, benar kan? Iya, benar. Jadi Anda gua bener. Gua pernah nyari kontrakan itu di Mami Kos. Nah, Ah, itu. Jadi Anda selalu memanfaatkan sosial media, tidak menanyakan orang, padahal di sekitar Anda itu ada yang dekat. Ya kan, betul. benar. Yang nggak salah sebenarnya pakai media sosial, Ya tidak masalah, jangan berlebihan. Nggak baik gitu. Jangan berlebihan. Anda mempunyai orang terdekat, tanyalah yang orang terdekat. Nah, Lewat chat sama saja. silaturahim ketemu, tanyakan poin-poin pentingnya. Itulah ya. Iya. Apaan, Jaki? Nah, gua udah pasukan Tias semua sih udah. Oke. Poin kelima, poin terakhir menurut kita ini satu buah negatif.
gue cenderung kalau ngelihat poin ini tuh kayak gumoh, namanya addiction. Iya. Jadi intinya orang itu sering nulis status kayak WA. Kadang kan WA itu ada lingkaran gitu ya, lingkaran stripnya gede-gede kalau buat yang sedikit. Cuma buat yang sampai 30% kecil titik-titik jadinya kan bukan strip lagi titik-titik gitu kan. Gumoh nggak sih lu ngelihatnya? Itu terlalu edik. Kalau addiction. Terlalu edik dia. Jadi seperti ini. Edik Anda membuat status di WhatsApp atau di Instagram atau di Twitter atau di Snapchat itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi jangan sampai itu di slide aja sampai titik-titik itu saya juga pusing bacanya. Pusing lihatnya. Pusing lihatnya. Apalagi Anda jualan. Sudahlah, Anda jualan tulis saya jual ini bla 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 bla. Minat PC, langsung PC kirim gambarnya banyak. Kan simpel. Oke. Ya kan? Itu satu cara lah ya. Ya, satu cara. Jadi kalau misalkan Anda, ini solusi, saya juga pedagang, Anda pedagang. Ini solusi untuk Anda. Anda memberikan informasi, misalkan Anda jual baju, saya jual baju dengan harga segini sekian. Tinggal Anda bilang minat PC dengan harga segini, bisa chat saya, nanti saya kasih gambarnya. Nah, kalau misalkan Anda memasukkan gambar itu sampai titik-titik, ya saya yakin tidak akan ada yang melihat. Karena Kesel apa? ya, dia menjelaskan gitu kesel gue ya anjing. Bahasanya anjing loh dia. Karena banyaknya Narasinya yang status, Ngapain coba lu? banyaknya status yang Anda kirim jadi membuat orang itu malas. Kalau Anda cuma membuat satu status, 2 status, 3 status dengan cara seperti yang tadi, pasti saya yakin dagangan Anda laku tetap di mata kita. Belum selesai, belum. Tapi addiction tuh bener nggak sih? Addiction itu benar. Addiction itu orang yang terlalu edik, terlalu gila. Jadi Sama yang seperti dikasih. saya. Gua saya- nanya lu nggak usah begitu juga, kesel banget. Ya Kalau udah. nih kalau addiction nih menurut gua ya boleh lah sekali-sekali kita buat addiction lah ya kan, tapi kan jangan setiap hari kita melakukan hal itu aja menurut gua. Jadi kita selengin sama apa sih yang dapat dampak positifnya. Ntar Cucup yang bahas nih kan. Ayo Cup, kita bahas dampak positifnya Pak Umar. Yuk, tadi kan kita udah bahas tentang dampak negatifnya. Ada 5 poin. Ada apa aja tadi? Kurangnya sosialisasi, terus terlalu percaya diri atau mengagumi diri sendiri. Ya, Terus ada apa lagi? kurang percaya diri. Tadi udah, mau ulang lagi. Ya. Malah lu. Tadi- Ayo. Oke, tadi kan ada dampak-dampak negatif yang udah kita jelasin. Poin pertama ada kurangnya bersosialisasi. Betul. Kedua, terlalu mengagumi diri sendiri. Ketiga, nah ini lawannya sih, kurang percaya diri. Keempat, ada ketergantungan terhadap sosial media. Kelima, ada addiction. Betul. Nah, itu poin-poin yang mungkin kalian bisa telaah di rumah, kalian pelajarin. Nah, selain dampak negatif ada pula dampak positif jelas. Media sosial terus berkembang, Betul. pasti punya dampak positif untuk kita. Di sini kita dari sekian ribu dampak positif yang diberikan media sosial, kita jelasin cuman 4. Mungkin yang penting pahit-pahit. Kampret. Betul. Terus Yang pertama, Apa sih, media Pak? sosial dapat menghimpun banyak orang. nah ini bener banget Cup, soalnya dapat positifnya kita bakal gara-gara media sosial kita bisa ngumpulin orang banyak. Misal dalam contoh nih ya kan, contoh kita reunian sekolah nih Ya. walaupun nggak mungkin dong kita namanya teman sekolah, pasti kan kita nggak tahu rumahnya pindah apa enggak Betul. ya kan, makanya dengan sosial media ini kita bisa berkomunikasi dengan lancar ya kan, Yang ngajak saling gitu ya. ajak kumpul. Walaupun lu kan sekitar 10 tahun yang lalu SMA tuh masih kita ketemu. Iya. Lama sekali. bener gue benerin terus ini mas. Ya, itu. Maksudnya bisa menghimpun banyak orang lah ya. Tadi lu gimana ya? Kalau masalah itu baik. Lo baik dong. Baik. Mencari informasi yang telah hilang. Ya kan, seperti mantan gimana kabarnya, kan baik. Ya, boleh. Ya kan? Poin kedua, mempublikasikan semua informasi ya. Ya. Jadi kita misalkan nih update informasi tentang dalam kegiatan kelas misalkan. Nah, kalau itu gue berterima kasih Ya dengan kan? media sosial. Nah kalau kegiatan kelas nih, kalau apalagi kalau kita
karena rutinitas kita kuliah nih, pasti tugas-tugas kalau kita dengan sosial media juga susah juga Iya, kan, betul. berat ya kan. Coba contohnya gimana sih Cut? Jadi salah satunya ya kalau di dunia perkuliahan gitu, gua dari semester 1 sampai ke semester 6 ini selalu jadi ketua kelas. Ya. Kayak hari ini deh banyak Iya, banget sombong. file. Iya sih sombong nih. Sorry, gua bukan sombong sih. Dia bilang gua sombong. Jadi kayak semisal hari ini gitu, dosen minta kumpulin semua file e-learning atau kuliah online dari anak-anak via WA. Nah itu kan berguna banget. Benar. Gitu karena ada WA, jadi perkuliahan kita bisa tetap berjalan. Ya nggak sih? Betul. Gua tau lo beda kelas tapi nggak usah sensitif gitu juga dong. Sama Enggak. ketua kelasnya nggak kenal lo sekarang. Saya tidak papa. Tidak apa-apa. Ya tambahan. Yas. Ya, untuk mempublishkan semua informasi itu bisa di WhatsApp, tapi WhatsApp, Instagram, ya Snapchat atau yang lainnya sosial media itu, tapi jangan seperti yang tadi. Oke. Hal nanti bisanya menjadi hal negatif. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nanti yang ada titik informasinya ketiban, Ya, tidak ya, dibaca, ya kan? Ya. Dan jangan curhat lah intinya. Ya, jadi Seperti maksudnya saya. itu informasi yang penting-penting atau edukatif gitu. Ya. Jangan terlalu apa-apa dipublish. Ya nggak? Benar. Enggak. Iya anjir. Iya. Ya, lanjut. Oke. Poin ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Wah, benar banget nih Cuk nih, ya kan? Karena Contohnya nih gini Cuk. lu pasti pakai micet. Nah, bukan pakai micet, Ah, micet jangan bohong. buat cewek gitu. Buat Robby. Enggak. Kamu lebih cewek pakai micet, katro saya pakai Tinder. Lebih Betul. premium. Buat jaringan pertemanan ya. Memperluas jaringan pertemanan. Perluas. Kalau gue nyontoin tadi ada aplikasi micet, Tinder dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu kira-kira orang-orang di samping kita itu siapa aja, orang-orang sekeliling kita tuh siapa aja, kan ada identitasnya juga. Kita bisa kenalan di sana. Oh ternyata dia sama-sama anak universitas ini. Gitu. Oh dia ternyata sama-sama tinggal di wilayah ini. Jadi kita bisa mulai percakapan dengan orang-orang baru lewat media sosial itu. Kayak gitu. Atau hal yang lain kita bisa kenal beberapa orang baru dari Instagram gitu kan, ada rekomendasi pertemanan tuh, ya kan? Nah, gitu. Jadi kita bisa kenalan dengan orang baru melalui media sosial. Perluas jaringan pertemanan lah intinya. Betul. Ya. Poin terakhir, poin keempat, dampak positif dari media sosial. Yang terpenting juga sih buat kita, salah satunya adalah media promosi. Ya kita gunain banget. Apa Yas? Seperti kita memakai media promosi itu, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp grup. Ada WhatsApp grupnya. Kalau kalian mau masuk silakan. Oke ini terlalu kepanjangan sih. Yang penting buat mata kita itu berkembang dan tumbuh, kita dibantu media sosial. Kita punya Facebook, Kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya apa lagi ya? WhatsApp WA, grup. WA, kita punya WA. Kita berkembang dari sana, kita bisa share Kita video merintis kita. dari sana kita merintis dari awal ya kan. Kita juga dapat beberapa informasi dari sana juga. Pokoknya media sosial juga banyak membantu buat channel YouTube Ah kita. gitu. Jadi bisa jadi ajang media promosi. Kayak misalkan gua mau jual baju, gua mau jual celana, bisa juga pakai media sosial. Jadi kalian nggak perlu pakai toko konvensional ada di pinggir jalan, nggak usah pakai modal toko, kalian bisa jualan ke marketplace gitu kan, atau media sosial. Betul sekali itu, betul sangat. Itu salah satu bentuk positif yang ditawarkan oleh media sosial. Iya betul itu. Tapi jangan berlebihan, nanti dampaknya negatif. Oke. Dia kesal sih. Oke. Oke, penutup kata-kata kiasan. Jak. Ya, saya punya kata-kata kiasan sedikit. Ya, apa? Ya. Jadilah orang baik. Sudah saja. Gunakan sosial media ini dengan bijak. Nah itu sih, kita memposisikan kita sebagai gimana itu sosial media kayak gimana sih, apa kita khusus buat bisnis, khusus buat pekerjaan kita. Yang penting intinya gunakan sosmed dengan bijak gitu. Ini lambang Suhudi. Oke. Ya. Kata-kata kias dari gua. Kalau lu seorang laki-laki, jadilah kepala ular, jangan jadi butut naga. Maksudnya adalah lebih baik lu jadi pemimpin di kelompok kecil tapi lu memberikan sumbangsi yang besar daripada lu menjadi pengikut di kelompok besar tapi memberikan sumbangsi yang kecil. Gitu kira-kira.
Ya. Oke, sekian video kita hari ini. Mohon maaf jika suara saya seperti ini. Saya dari tadi dikasih ampas kopi doang. Jadi suara saya seperti ini, saya menahan batuk dan suara saya seret. Oke, terima kasih. Jangan lupa ditonton, like, and comment. Dan subscribe jangan lupa. Hari ini saya butuh subscribe. Kemarin saya tidak butuh, sekarang saya butuh. Oke, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya untuk mantan saya. Terima kasih.